Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa celana. Sudah lama saya tahu siap, baru ini kameramen orang India. Apa kabar Bapak Ibu semua sehat? Sudah sarapan? Sebagian yang bilang belum, sebagian sudah. Mudah-mudahan yang penting semuanya sehat. Ustaz Bunyamin ini satu angkatan, sama-sama pelatihan 2 bulan di Jakarta sebelum ke Mesir tahun 1998. Sekarang sudah 2023, sudah seperempat abad persahabatan kami. Satu tempat pelatihan, satu pesawat, sama-sama naik pesawat ke Kairo. Tapi bukan ini yang menyuruh saya mencuri selimut pesawat itu kan. Ini yang orangnya baik. Mudah-mudahan bersahabat di Mesir, berteman di Makkah, bertetangga di surga. Sampai kami 5 September 1998 di Kairo, kakak-kakak kelas kami ini yang mengawal kami di sebelah kanan dan kiri. Sebelah kiri Ustaz Rusdi, Ustaz Hamdani. Jadi setiap melaksanakan umroh itu sebenarnya ada reuni alumni Al-Azhar. Jadi ketika dulu kami belajar dan pada musim haji kami datang kemari, tapi tentu suasananya tidak seperti sekarang. Naik kapal laut 2 hari 2 malam di Pulau Ombak di Mesir, melewati Laut Merah sampai di Jeddah, dari Jeddah sampai Makkah, tidak ada hotel, tidak ada tempat makan. Namanya ditulis dalam buku yang bagus oleh alumni Mesir, namanya Ustaz Dr. Agung Irawan. Bukunya judulnya dikasih judul Haji Backpacker. Keren loh, kalau dulu pengsilanan. Saya yakin dan percaya bahwa saat dulu melaksanakan umroh dari Mesir itu, mungkin Ustaz Bunyamin terpikir bahwa ke depan beliau mengurus jamaah, mengurus tamu-tamu Allah. Bapak Ibu semua ini adalah tamu-tamu Allah, dan kami ini adalah pelayan tamu Allah. Mudah-mudahan mendapatkan kemuliaan dunia dan di akhirat. Amin. Umrah secara bahasa artinya ziarah. Jadi berziarah, berkunjung. Kunjung mengunjungi itu bahasa Arabnya umrah. Jadi nanti kalau Bapak Ibu datang ke Riau mengunjungi saya, pulang ke Makassar ditanya orang, dari mana? Dari umroh. Kok nggak ada buah kurma sama anak saya? Umrohnya bukan baru. Umroh itu ke Mekah. Itu umroh secara syariat ke Makkah, mengunjungi kota Makkah, melakukan perbuatan yang khusus dengan niat karena Allah SWT. Itulah umroh. Jadi kalau ada sekedar kunjung mengunjungi secara bahasa itu umroh. Tapi umroh menurut syariat Islam adalah mengunjungi Baitullah dengan melakukan amal khusus. Itulah dia amal khusus, tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i dari Safa ke Marwah. Jadi jangan nanti ada yang pulang lalu mengelilingi masjid Kuba 1000. Itu tidak umroh namanya. Atau mengelilingi tiang listrik. Ini hanya bisa kita lakukan di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Berapa banyak orang tua kita dulu seumur hidupnya tidak pernah melihat Ka'bah, hanya melihat lukisan gambar Ka'bah itu di rumah tetangga waktu itu. Sampai akhirnya meninggal dunia tak pernah melihat Ka'bah sama sekali. Jadi saya selalu bertanya ke jamaah,
Apa kesan Bapak pertama kali lihat Ka'bah? Oh, Masya Allah, Ustaz. Saya sangka Ka'bah itu hitam, rupanya iswap hand. Di baliknya ada batu. Apa kesan Ibu? Saya sangka dulu Ka'bah itu hitam, tidak ada tulisannya, rupanya ada tulisannya setelah saya dekat. Apa kesan Bapak? Kata orang katanya mencium Hajar Aswad itu berdesak-desakan. Tapi tadi waktu saya mencium itu tidak ramai Pak Ustaz. Rupanya yang disuruhnya untuk nyaman. Jadi punya pengalaman macam-macam. Ini ibadah yang dirindukan Rasulullah SAW. Nabi pindah dari kota Makkah ini ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam baru datang sahabat. Ya Rasulullah ya, kami mimpi. Apa mimpinya? Mimpi tadi malam melihat rasanya kita pergi ke Makkah, masuk tawaf, sa'i, tahallul. Kata Nabi, ini adalah kiriman dari Allah. Berarti kita mesti masuk Makkah tahun ini. Bapak Ibu bisa bayangkan 6 tahun. Setelah 6 tahun barulah pergi. Tapi begitu mau masuk kota Makkah dicegat di satu tempat namanya Hudaybiyah. Gagal umrah tahun ke-6. Jadi kalau ada Bapak Ibu hari ini bisa sampai ke Makkah, bisa sholat di Masjidil Haram, bisa melaksanakan tawaf, sa'i dan umrah, maka ini nikmat yang besar kita ucapkan alhamdulillah. Allah mengangkat keliling itu kita mengatakan subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah. Kita mungkin menganggap ini biasa-biasa saja. Kalau mau melihat ini luar biasa, pergilah ke rumah sakit, melihat di ruang ICU atau ada orang yang melelehkan air mata. Kenapa menangis? Karena mau umroh, duit sudah cukup, tiba-tiba sakit. Kenapa menangis? Duit sudah cukup, badan sehat, tiba-tiba mati. Orang mati tidak bisa menangis Pak Ustaz. Orang kalau sudah tercapai yang dia inginkan, dia lalu lupa sebelumnya. Jadi kalau mau tahu nikmatnya umroh, ditanya sama orang yang belum pernah umroh, yang kepingin umroh, itu luar biasa keinginannya. Kita yang sudah sampai merasa ini biasa-biasa saja, padahal ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ini tausiah terakhir saya, bukan selain mati. Tapi kalau mati saya juga kita tak tahu. Ini tausiah terakhir, habis suruh nanti kami akan pulang. Jadi kata Ustaz Benyamin, nanti sebelum Ustaz pulang kita ketemu dengan jamaah. Bayangan saya jamaah yang dijumpai ini 10 orang. Rupanya ramai, Masya Allah, sampai 30 bis karena kopernya beranak. Kenapa orang Sulawesi Selatan itu kalau pergi umroh kopernya jadi banyak? Ustaz Benyamin, karena mereka hobi belanja. Kenapa mereka hobi belanja? Karena pulang nanti mereka berbagi kepada tetangga. Oh, begitu saya paham. Rupanya orang Sulawesi Selatan itu kalau dia pergi ke Makkah, ke Madinah, dia beli itu semua bukan untuk dia, tapi untuk orang. Inilah yang nikmat besar. Idkhalus surur fi qulubil mu'minin, menyenangkan hati orang, menyenangkan hati orang, membahagiakan orang. Ini nikmat yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu bisa membahagiakan orang. Kata Nabi kepada Sayyidatuna Aisyah, "Ittaqinnar walau bisyikki tamrah." Sebelah kurma, ada kurma satu, makan sebelah dia. Tapi yang gara-gara ini duduk sebelah nanti. Tiba-tiba tamu datang ke rumah di Makassar, semua dapat sebelah. Kalau ditanya kenapa sebelah? Kata Ustaz sama cukup sebelah. Saya kena nanti. Lebih banyak, lebih bagus. Tapi kalau sampai memudaratkan Darul Mafasid muqaddam ala Darul Masalih, menolak mudarat lebih diutamakan daripada mengambil maslahat. Ibu bapak sekalian, selama di tanah suci ini masih berapa hari lagi Ustaz? 3 hari lagi. 3 hari lagi berarti masih ada kesempatan
luar biasa menikmati sholat iktikaf malam, berangkat jam 2 jam 3 ke Masjidil Haram. Ada jamaah ini berangkat jam 1 Masjidil Haram. Kalau ditanya, lu Bapak kok cepat sekali berangkat? Rupanya jam belum dilupa. Kita tahu di sini sudah jam 5 lewat, hampir jam 6. Jadi kalau berangkat jam 4 itu berarti punya kesempatan jam 3, itu punya kesempatan panjang untuk masuk Masjidil Haram, diutamakan sholat, diutamakan tawaf sunat. Pilihannya dua, kalau mampu tawaf sunat, kalau tidak mampu sholat sunat tahiyatul masjid. Habis sholat sunat tahiyatul masjid, sholat sunat taubat. Habis sholat sunat taubat, habis sholat sunat tahiyatul masjid, sholat sunat wudu. Nabi memanggil Bilal, Sami' dafana alaika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara gesekan sendalmu di dalam surga. Apa amalmu Bilal? Kata Bilal, aku tidak pernah meninggalkan sholat sunat setelah wudu. Selama ini kita sudah tahu, sekarang punya kesempatan yang panjang. Banyak orang yang masuk Masjidil Haram bingung, dia tidak tahu apa yang mau dia lakukan. Sampai Masjidil Haram, sholat sunat 2 rakaat, habis itu dulu mengamal. Nengok. Habis itu keluar handphone, foto sana, foto sini, bingung, tak tahu dia apa yang mau dibuat. Masuk sholat sunat tahiyatul masjid, habis itu sholat sunat wudu, habis itu sholat sunat taubat, habis itu sholat sunat tahajud. Sholat sunat tahajud 8 rakaat. Tapi kalau kita baca Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali punya anak namanya Abdullah, anak Imam Ahmad bin Hanbal ditanya, Abdullah, iya, kamu anak Imam Ahmad bin Hanbal? Betul. Bapakmu itu sholat malamnya berapa rakaat? Kata Abdullah, anak Imam Ahmad bin Hanbal, bapak saya sholat malamnya salasani rakaat, 300 rakaat. Jadi kalau ada di antara bapak ibu yang tegak ruku sujud, tegak ruku sujud, tegak ruku sujud, manfaatkan 1 rakaatnya 100.000 rakaat di Masjid Istiqlal, di Masjid Agung, di Masjid Markas Islami Makassar, Ujung Pandang. Jadi kesempatan yang luar biasa ini, manfaatkan, memperbanyak sholat sunat. Kenapa orang sholat sunat itu pindah-pindah? Pindah tempat ini, pindah tempat ini, pindah tempat ini. Karena semua tempat-tempat sujud itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang orang disuruh dari sholat sunat pindah. Saya memang selama di Masjidil Haram sering pindah. Kenapa? Diusir polisi. Balik. Ustaz ini ceritanya saya ini. Ini kesempatan. Jangan sampai nanti setelah pulang barulah menyesal, menetes air mata darah. Duit ada, kadang waktu tidak ada. Waktu ada, duit ada, badan tidak sehat. Badan sehat, waktu ada, duit ada, malah mau sudah datang. Kali kesempatan ini mudah-mudahan berulang terus setiap tahun. Al-umratu ila al-umrati, satu umrah ke umrah berikutnya kafaratul lima bainahuma, menghapuskan dosa-dosa. Lalu kemudian sebelum azan masih ada waktu beristighfar. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. 6 keutamaan istighfar. Yang pertama, diampunkan Allah dosa. Yursilis sama alaikum bidarara, dikirimkan air hujan lebat. Wa yumdidukum bi amwalin, diberikan anak. Wa banin, amwalin harta, wa banin anak. Wa yaj'al lakum jannatin, diberikan kubur-kubur yang subur. Wa anhara, diberikan air-air sungai mengalir. Ini air sungai mengalir, ada yang mengatakan surga nanti akhirat, ada yang mengatakan nikmat di dunia yang tidak putus. Ini dalam Quran ada 6 keutamaan istighfar. Ada pun dalam hadis Nabi, man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitan hidupnya dilapangkan Allah. Wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya dimudahkan Allah. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib,
dikasih rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Sesingkat-singkatnya astagfirullah. Jadi kalau ibu lihat nanti ada orang beristighfar cepat sekali, itu berarti dia pakai yang singkat. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Tapi ada yang pelan. Astagfirullahaladzim wa la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tapi ada sekali Ustaz, pelan sekali sampai enggak bergerak. Itu bukan istighfar, tertidur. Allahumma rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika wa salatu wa syarri ma sana'tu wa aqulu laka bi ni'matika 'alayya wa atubu ila bi fadlika fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini baik sekali. Tapi saya nggak hafal Pak Ustaz. Buka www.google.com. Tulis di situ Sayyidul Istighfar. Enter, pilih image, lihat. Apa ini kamu jauh-jauh dari Sulawesi Selatan, dari Makassar, sudah sampai ke Tanah Suci, kenapa main handphone? Ampun, mohon maaf, Yesus. Sampai kamu main handphone, rupanya sedang pada Sayyidul Istighfar. Dia pembuka itu tidak ada orang yang mau lihat. Sebelum itu dia memperbanyak sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man sholat alaihi sholatan, siapa yang bersolawat kepada aku satu kali Sallallahu Alaihi Wasallam, dibalas 10 kebaikan. Wa huqqan anhu asyara sayyi'at, dihapuskan 10 dosa kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya termasuk yang masih menghitung. Ada ustaz, kalau zikir tidak dihitung lagi. Saya masih menghitung. Itu di dalam tas saya masih ada tasbih. Jadi kalau habis sholat saya bertasbih. Istighfar 100, sholawat 100, la ilaha illallah 100. Habis itu saya sholat sunat lagi. Habis sholat sunat duduk lagi. Istighfar 100, sholawat 100. Dari Allah sekarang, habis sholat sunat ya. Ada orang modelnya sholat sunat terus habis itu zikir. Saya tidak. Karena kalau saya sholat sunat terus zikir, terima zikirnya. Begitu mengaku sudah mau datang, saya tegak. Allah. Saya berusaha untuk ke masjid tidak dekat orang yang saya kenal. Karena kalau saya dulu dekat kenal, habis sholat gimana itu? Tadi jam 4 pergi ke masjid, saya pergi sendiri pakai masker, sholat. Ada pesanan zikir, ada perempuan melewat. Mungkin dia ragu, penuh suara orang-orang Arab, orang ditengoknya, dia mau lewat, dia bilang lewat aja. Takut dia lewat di depan dia. Saya kasihan, lewat aja. Masih mau lewat, Ustaz sopan ya. Ini kan teleponnya suaminya. Ustaz, hilang zikir dia. Jadi usahakan itu salah satu tips. Tapi saya payah kalau sampai saya dulu nggak ada kenal, nanti pulangnya nggak dapat jalan pulang. Nggak apa-apa, berdua bertiga yang kenal. Ingat-ingat pintu, apalagi sekarang pintu itu nomornya besar-besar sekali. Sudah sekali ingat. Lalu kemudian setelah itu afdal zikri, seafdal zikir yang paling afdal la ilaha illallah. Kita perbanyak la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir itu dua, satu di mulut, satu di hati. Dikonekkan antara di mulut dengan di hati. Hati bisa berzikir tanpa mulut. Contohnya Pak Ustaz, bisa kan di dalam hati itu berkata la ilaha illallah kan? Bisa kan di hati Bapak berkata la ilaha illallah tanpa bergerak mulut? Nah, bisa. Berkata aja la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah tanpa mulut bergerak. Tapi yang paling afdal adalah mulut bergerak. Wa ana ma'ahu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, aku bersama dengannya, ma taharrakat
bihi syafatahu selama mulutnya bergerak. Jadi yang paling afdal itu zikir adalah mulut bergerak, hatinya. Kalau mulutnya saja hatinya tidak, itu lalai. Maka kata Allah, wala takum minal ghafilin. Ini kadang banyak juga jamaah ini berdiri di depan toko pegang tasbih. Mulut bergerak, tapi hati tidak mana. Makin cantik lewat, makin kencang tasbih. Jangan sampai menjadi jamaah umroh lebih lama memilih tasbih daripada bertasbih. Milih tasbih lama. Kayu kokak nggak jadi, plastik tidak jadi, batu tidak jadi. Lama memilih tasbih. Dibeli tasbih 100, dibawa pulang, semua untuk tetangga. Tinggal satu punya dia, itu pun digantungkan di mobil. Mobilnya itu sudah. Kita ini memakai alat ini untuk menghitung supaya memotivasi kita. Tak perlu kita ceritakan ke orang lain. Sunnah namanya. Jangan lupa sebelum zikir, lepas zikir 2000 dipoto. Alhamdulillah sudah 1000 lagi. Untuk memotivasi kita supaya besok kita tingkatkan lagi. Hari ini dapat 1000, besok tambah 1200, tambah 1300. Nah ini yang berlalu-lalu kemarin apa boleh buat? Karena mungkin baru sampai, masih lelah, masih letih. Nah ini semua. Adapun bagi yang melaksanakan umroh, ini Ustaz punya umrohnya tidak hanya sekali ya. Nah ada umroh sunnah. Al-umratu satu umroh. Ilal umrati ke umroh berikutnya. Kafaratul lima bainahuma menjadi penebus dosa. Kata Imam Syafi'i, itulah dalil boleh berumroh beberapa kali dalam satu safar. Dari hadis ini. Karena bunyinya di situ 2 umroh. Dari satu umroh ke umroh berikutnya. Umroh yang pertama kemarin sudah untuk diri sendiri, umroh untuk almarhum. Di antara sahabat Nabi yang paling banyak melaksanakan umroh, Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar itu banyak sekali ibadah umroh. Sayyidatuna Aisyah termasuk yang umroh lebih 1 kali dalam satu safar. Ustaz kemarin umroh berapa kali? 3 kali. Bagi yang ragu, untuk almarhum ayah, untuk almarhum mama. Labbaik Allahumma umratan an fulan bin fulan. Labbaik Allahumma umrah an fulanah binti fulan. Almarhum mama, almarhum ayah. Apa yang bisa kita balaskan untuk mereka? Andai kita gendong mereka. Tadi kebetulan pas lagi tolong, ada ibu-ibu suaranya kuat sekali. La ilaha illallah. Semua kami menoleh melihat ke belakang. Rupanya dia digendong anaknya. Ibu sudah tua, digendong anaknya sampai dulu lagi dia. Nengok itu meleleh juga ya mata kita. Supaya tak sempat kita berbuat seperti itu pada Allah. Yang masih hidup orang tuanya mudah-mudahan dibukakan Allah rezeki bisa membawanya. Yang sudah meninggal dunia umroh sunatan. Andai kita gendong dia, tawaf sa'i tahallul, belum tentu dapat menembus robek kulitnya, mohon maaf, teriakannya, nyawa taruh untuk melahirkan dia. Jadi umroh ini satu sisi sebagai ibadah kita, tapi juga pahalanya bisa dikirimkan. Mana dalilnya Pak Ustaz? Ada sahabat Nabi melaksanakan haji. Kata dia, labbaik Allahumma subrumah. Saya hajikan Subrumah. Subrumah itu nama saudaranya. Kata Nabi, kamu menghajikan siapa? Akhi, saudara saya Subrumah. Kamu sudah haji atau belum? Belum. Kata Nabi, hajikan dulu dirimu, baru kau hajikan Subrumah. Hajikan dulu dirimu, baru kau hajikan Subrumah. Itulah dalil boleh mengumrohkan. Tapi hadis itu tentang haji Pak Ustaz. Wa atimul hajja wal umrata lillah wa wujudu wa maqam. Maka haji dan umrah sama, sepaket ya. Ini haji kecil. Panjang umur sehat badan, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan haji besar. Anggap aja ini sekarang sedang survei. Anggap aja sekarang ini sedang manasik haji. Karena Bapak Ibu dibawa ziarah ke Padang Arafah, dari Padang Arafah ke Musdalifah, dari Musdalifah ke Mina. Betul kan? Nah, dibawa Padang Arafah
Jabal Rahmah. Karena sekarang sholat tertutup, tidak bisa hanya melihat saja. Daripada Arafah dibawa ke Musdalifah, di Musdalifah untuk mengambil batu melontar jumrah, di Mabit di Musdalifah itu ke Mina, di Mina ditunjukkan ada jumrah ula, jumrah wusta, jumrah aqabah. Nanti dari melontar jumrah ke Makkah, tawaf ifadah, pelaksanaan haji. Jadi anggap saja perjalanan ini adalah napak tilas geladi untuk pelaksanaan haji. Yang penting niatnya sudah ada. Innamal a'malu binniyat. Bapak Ibu mesti semuanya berniat haji. Anda yang meninggal dunia sebelum berangkat sudah dapat. Orang yang berniat berangkat haji meninggal ya sudah dapat pahala. Niatul mu'min khairun min amal. Berapa banyak niat lebih baik daripada amal. Kok bisa Pak Ustaz? Karena amal bisa disusupi riya, tapi niat tak bisa disusupi riya. Berapa banyak orang yang sudah haji, tapi hajinya rusak karena riya. Berapa banyak orang belum haji, haji mati, ini hajinya bersih. Kenapa? Karena niat tidak bisa disusupi riya. Tapi yang harus sebagai niat saja. Kamu nggak haji, yang penting niat. Niat berangkat haji, setorkan OMH-nya, giat semangat mencari rezeki. Saya yakin dan percaya, pulang dari umrah ini, Bapak Ibu semuanya semakin semangat untuk mencari duit. Betul? Tapi bedanya, apa beda orang beriman? Orang beriman mencari rezeki bukan untuk mengejar dunia, tapi untuk sebagai bekal di akhirat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu sampai di Fir'ani kemarin, Bapak Ibu semua dari Fir'ani. Labbaik Allahumma umrah. Aku sambut panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan umrah. Habis dari Fir'ani semuanya bertalbiyah sampai ke kota Makkah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ada 5 kali habis itu. Terbangun lagi ketika adik-adik kita dari Al-Azhar Kairo Mesir, mereka datang melaksanakan ibadah haji, membimbing Bapak Ibu. Karena memang Ustaz Bunyamin ingin Bapak Ibu tidak hanya sekedar umrah, tapi kualitas ibadahnya bertambah. Jadi beruntungnya karena Ustaz Bunyamin tamat dari Al-Azhar Kairo Mesir, jadi pembimbing-pembimbing kita itu adalah adik-adik kita yang kebetulan sedang libur kuliah, yang kebetulan belum lagi aktif. Maka datang kemari, itu Ustaz Bunyamin memakai ilmu adik-adik ini dipakai. Dalam hati saya dari waktu dalam perjalanan, kata Ustaz Bunyamin, ini yang membimbing ini adik-adik kita Ustaz, ini usir dia. Dalam hati saya, nasib kami itu. Allah punya kakak kelas macam Ustaz Bunyamin ini dulu, insyaallah. Tapi kalau saya cerita begitu ke adik-adik ini kan nanti, kalau saya bilang, beruntung kalian punya kakak kelas yang peduli. Dan kalian bisa dari Kairo datang kemari bisa membimbing jamaah. Kami dulu itu ditalo kali. Nasib orang main, nasib orang macam-macam, takdir orang macam-macam. Yang pasti Bapak Ibu beruntung karena dibimbing adik-adik yang asli dari Sulawesi Selatan. Belajar di Al-Azhar Kairo Mesir. Akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, fikihnya mazhab Syafi'i. Dan adik-adik beruntung. Kenapa? Karena bisa bertemu, bertukar cerita bagaimana suasana kampung halaman saat ini. Ibadahnya dapat, silaturahimnya dapat, dunianya dapat, akhiratnya dapat. Sesuai dengan doa dari mulai rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. 3 yang dimintakan. Dunianya baik, akhiratnya baik, dan selamat dari api neraka. Banyak orang dunianya baik, akhiratnya baik. Banyak orang dunianya baik, akhiratnya baik, tapi singgah dulu di neraka. Pesawatnya transit. Sedangkan kita selalu malaikat yang paling banyak di Masjidil Haram itu berkumpul antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Makanya saya kalau sholat di situ antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Jadi dulu antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Saya usahakan. Kenapa? Karena kalau turun ke bawah, kalau bisa turun. Tapi sekarang kan ada aturan, mau turun ke bawah mesti pakai kain ihram. Kalau dulu tidak. Tapi sebagai penjelasan antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad.
Lalu kemudian kalau yang muda-muda ingin mencoba mau mencium Hajar Aswad. Hajar Aswad itu dulu adalah batu yang berwarna putih. Begitu dalam hadis sahih. Itu bukan riwayat Israel. Hadisnya sahih tentang bahwa batu itu dulu warnanya putih, lalu kemudian berubah hitam karena dosa-dosa orang yang menciumnya menempel di situ. Jadi bukan itu ada dicium orang Afrika. Kata Ibnu Abbas, Hajar Aswad itu adalah yaminullah, tangan Tuhan. Tapi bukan berarti pahami tangan seperti tangan subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah itu wujud idan baqa mukhalafatu bil khawadis. Laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu menunjukkan hanya simbol kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Umar bin Khattab mau mencium Hajar Aswad, apa kata Umar? Ya Hajar, hai batu, innaka la tanfa, kau tak bisa mendatangkan manfaat. Wala tadur, kau tak bisa mendatangkan mudarat. Laula Muhammadun qabbalaka ma qabbaltuka. Kalaulah bukan karena Muhammad menciummu, aku pun tak mau mencium. Jadi bagi yang muda-muda yang ingin mencium Hajar Aswad, silakan. Tapi hati-hati jangan sampai benjol dari situ. Bagi yang tidak bisa mencium, jangan terlalu dipedulikan. Kita ini mencium Hajar Aswad karena ingin melaksanakan sunnah ikut Rasulullah atau karena khawatir ditanya tetangga. Karena mencium Hajar Aswad. Tidak, waduh, bagaimana sampai itu? Sebetulnya orang yang ngomong gitu dia kompor gas. Jadi cuma malas-malas kita aja. Yang bisa mencium bagus, yang tidak bisa tidak apa-apa. Raja-raja, sultan-sultan, presiden, menteri bisa masuk ke dalam Ka'bah. Lalu kita yang layak jelata ini Pak Ustaz, Allah Maha Adil. Ketika membangun Ka'bah, ada yang kurang bangetnya. Maka dibangun oleh Nabi Ismail setengah, disebut dengan Hijir Ismail. Maka bangunan yang Hijir Ismail itu tidak boleh orang tawaf lewat di situ. Kalau ada orang tawaf lewat di situ tidak sah tawafnya, karena dia dalam Ka'bah. Maka siapa yang sholat di dalam Hijir Ismail sama seperti sholat di dalam Ka'bah. Begitu keutamaan. Lalu kemudian ada pintu Ka'bah. Di antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad, panjangnya lebih kurang 2 meter, disebut dengan multazam. Multazam secara bahasa artinya mesti. Multazam artinya mesti. Apa yang mesti? Doanya mesti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ayah, anaknya ini gila, maka dia mendoakan di dinding Ka'bah, astaril Ka'bah, penutup Ka'bah, bergantung dia di situ. Berdoa di multazam dengan menempelkan pipi kanan, bergantung di kain Ka'bah, menempelkan pipi kanan. Ya Allah, sembuhkan anaknya itu sehat. Maka di antara orang yang sembuh didoakan ayahnya di multazam itu adalah nama anaknya itu Qais. Qais jatuh cinta kepada Laila, jadi Laila Majnun. Laila nama perempuan. Mohon maaf kalau ada ibu nama laki-laki yang jatuh cinta itu Qais. Gila dia, gara-gara tak bisa menikah dengan Laila. Di bawah ayahnya ke samping Ka'bah, doakan sehat. Begitu disebutkan Syekh Ahmad Mutawalli Asy-Syarawi. Ketika dia menulis buku tentang Makkah, tentang Ka'bah, kata dia di antara orang yang sembuh dari gilanya adalah Qais Laila Majnun, yang gila karena cinta, tapi karena gilanya juga lah muncul syair-syair yang luar biasa. Jadi memang mungkin dia kalau jadi nikah tidak ada syairnya, karena nggak jadi itu muncul luar biasa. Nah, ini memintakan semua doa. Banyak orang saking banyak yang mau didoakan ini bingung dari mana mulainya. Doa itu dimulai dari orang tua dulu. Karena kita berutang budi pada orang tua. Pakai anak tangga yang tertinggi orang tua dulu. Rabbi fili walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Habis istri, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Habis mana? Rabbana hab lana min shalihin wa hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Habis kawan-kawan, Rabbana hab lana dzunubana wa ikhwanana alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Tapi saya nggak hafal bahasa Arab, Ustaz. Nggak usah doa pakai bahasa Arab, doa aja pakai bahasa Makassar, pakai bahasa Bugis, pakai bahasa Bone, pakai bahasa apapun, terserah. Mesti kuat berdoa.
Tidak. Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Pejamkan mata. Siapa yang wajah terbayang? Doa. Terbayang wajah untuk sholat? Doa. Doakan untuk sholat supaya mati husnul khatimah. Gak ada gunanya amal banyak kalau kita mati suhul. Begitu dipejamkan mata, langsung datang musuh-musuh di kampung. Allahumma hdi qaumi, berikan mereka hidayah ya Allah. Fa innahum la ya'lamun. Mereka buat salah karena tidak tahu. Itu doa Nabi Muhammad SAW untuk musuh-musuhnya. Yang sampai kita doakan, ya Allah matikan dia. Kalau kita jangan langsung mati, bagi asam lambung agak 3 bulan. Aku dulu pindah ke asam urat. Nah, boleh mendoakan yang tidak baik. Nah, ini doa-doa ini jangan putus. Naik ke atas bukit Safa, doa. Naik ke atas bukit Marwah, doa. Di dalam Hijr Ismail, doa. Di bawah misal pincuran Ka'bah, doa. Di belakang tapak kaki maqam Ibrahim wa tahidu min maqam Ibrahim al-musalla, doa. Di antara Hajar Aswad dengan rukun Yamani, doa. Ini semua doa. Banyak orang sekarang tak mau berdoa. Misalnya, kau nggak berdoa? Ada doa yang namanya dulu makhluk, kayak apa lagi? Doa mukul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Mau diterima atau tidak diterima Allah itu urusan Allah. Yang penting saya tetap berdoa. Kenapa? Karena doa adalah ibadah. Saya tidak tahu sholat saya diterima Allah atau tidak. Saya tidak tahu tawaf saya diterima Allah atau tidak. Saya tidak tahu sa'i saya diterima Allah atau tidak. Tapi kenapa Allah Ustaz laksanakan? Karena saya diciptakan Allah untuk beribadah. Bagaimana dengan kalian yang tidak bisa bahasa Arab Pak Ustaz? Yang penting 4 saja bahasa Arab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, shalawat. Habis minta apa yang mau diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu naik kata sebelum sholat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira, walhamdulillah katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai itu, silakan mohonkan doa apa yang dimintakan masing-masing. Kenapa doa itu ada yang jahat, ada yang sir? Karena memang mungkin ada yang dia tidak ingin diketahui. Segan. Kalau semuanya dijahakannya, ya Allah, nikahkanlah aku dengan si fulan. Fulan bapaknya itu anak itu. Jadi doa itu memang kadang ada yang ingin hanya khusus pada Allah. Masalah doa ini tidak usah terlalu detail sampai detail. Ya Allah, ini kau menjual tanah 25 meter dari 30. Sebelah kanannya bertetangga dengan Ustaz Rusi, sebelah kirinya dengan Ustaz Nyamin. Depan jalan raya, belakang kantor polisi, ada orang selingkuh. Tidak terlalu detail. Ini buat terlalu. Ini banyak juga orang doa terlalu. Ya Allah, sebenarnya banyak yang memintakan kepadamu. Tapi rasanya tak perlu sudah selesai karena yakin kau tahu yang mana. Allah tahu semua. Yang tersebut Allah tahu. Wa'alamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatimu. Jangankan yang kau ucapkan dengan lisanmu, jangankan yang kau pikirkan dengan otakmu, apa yang berbisik dalam hatimu pun kau tahu. Kenapa kita mesti menyebutkannya? Untuk meyakinkan kita, bukan meyakinkan Allah. Allah sudah yakin kan? Allah cuma ingin kau dan dirimu aja tak yakin. Apa ingin aku? Jadi meyakinkan kita berdoa sungguh-sungguh. Nanti itu kalau berdoa diangkat tangannya. Saat dia berdoa dia angkat tangannya. Ini sangat banyak juga dia di dalam doa letakkan. Orang kalau berdoa nyantai gitu kan, terserah Allah mau kasih silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu ala amwati yarhamkumullah. Kan langsung sholat. Ini sebab berzikir subhanallah. Jangan ikuti orang jahil. Kita berdiri di kampung halaman kita di sholat zikir. Sampai di Makkah banyak orang tak bisa pulang. Dia mau tapi orang itu bajunya jubah di Arab ini semua begitu jubah. Artinya Arab ulama ada begitu. Artinya apa? Ilmu yang sudah kita dapatkan di mana sih di kampung halaman
kita dengan guru-guru kita, dengan guru kita amalkan di sini tentang berzikir, tentang i'tikaf, berlama-lama di masjid. Allah perintahkan Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail, antahhira baitiya, sucikan rumahku ini, kata Allah. Untuk siapa? Untuk 3 orang. Yang pertama, lil-qaifin, orang yang banyak tawaf sunat. Yang kedua, wal-akifin, orang yang lama-lama beriktikaf. Yang ketiga, waruka'is sujud, orang yang banyak tegak rukuk sujud. 3. Qaifin, banyak tawaf sunat. Akifin, berlama-lama di masjid. Waruka'is sujud, banyak sholat. Apa inti daripada umrah ini? Yang ada perubahan. Betul, Ustaz. Tetangga saya pulang dari umrah dengan Ustaznya yang memang berubah. Apanya berubah? Beratnya, Ustaz. Memang nampaknya mabrur tetangga saya itu, Ustaz. Kenapa begitu, Pak? Kenapa begitu? Setelah pulang saya lihat wajahnya putih. Rupanya tidur terus dia jalan. Perubahan itu ada pada sikap. Berubah menjadi orang yang sabar. Kenapa dia sabar? Karena ketika ditolak itu dia sabar. Rasanya mau cepat, tapi tidak bisa dilompati lautan manusia. Subhanallah, alhamdulillah. Lagi sabar. Berapa banyak orang yang mau cepat selesai, mau ditinggalkan aja di grup rombongan ini, mau mengaku saja mau cepat selesai, tapi tidak bisa. Karena orang apa yang mau dilawan? Mau ngaku kemana? Mau ngaku polisi? Dihakunya lagi. Tebak kamu tidak sikutkan dia, tidak sikut orang Afrika, sikut dia lebih besar. Di sini kita sedang dididik bahwa kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Mau polisi, mau tentara, mau pejabat, mau gubernur, mau bupati, kalau udah masuk masjid terlambat, roh aja, roh. Mana dia tahu pejabat, orang kaya, orang mana. Di kampung mungkin orang paling dihormati, di kampung mungkin orang paling bangsawan, di kampung mungkin orang paling hebat. Sampai di Masjidil Haram sama semua. Kami cuma lagi jalan sama kawan-kawan minta maaf. Yang ngusir kami bukan polisi, yang ngepel itu. Ketawa. Saya bilang, tengoklah nasib kita. Yang ngepel itu ngusir. Kita sedang disadarkan bahwa kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Maka setelah pulang nanti, yang dulu sebelumnya nggak pernah ke masjid, begitu pulang, kenapa? Qalbuhu mu'allaqun fil masajid, hatinya sudah tergantung di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka tak sabar ingin datang ke masjid. Inilah yang kita inginkan dari umrah ini. Kalau orang tidak mengerti filosofi umrah ini, pasti tanya nanti, di mana kemarin di Makkah? Tinggi. Yang kita inginkan adalah setelah pulang nanti tidak hanya sekedar melepas dosa. Begitu kita cukur rambut 3 kali Nabi menerangkan, Allahumma ighfir lil muhalliqin, Allahumma ighfir lil muhalliqin, Allahumma ighfir lil muhalliqin. Ya Allah, ampunkan dosa orang yang mencukur rambutnya, ampunkan dosa orang yang mencukur rambutnya, ampunkan dosa orang yang mencukur rambutnya. Sebagaimana rambutnya dilepas, begitulah dosa-dosanya dilepas. Tunggu rambutnya baik, tunggu semangat. Selama kita melaksanakan umrah, kuku tidak boleh dicopot, bulu tidak boleh dilepas. Tapi setelah, maka tunggu kuku yang baru, tunggu rambut yang baru, semangat yang baru, istighfar yang baru. Jangan nanti ibu masih bisa terusnya. Jadi masih sehat badan, sehat pikiran, sehat hati, bertindak benar sesuai dengan yang diinginkan Allah. Puncaknya adalah istiqomah. Kalau sudah istiqomah,
pasti husnul khatimah. Itu yang mau kita inginkan hidup ini. Apa yang mau kita inginkan dari hidup ini? Harta yang banyak tinggal, duit yang banyak tinggal, semuanya tinggal. Yang mau kita bawa mana? 2-3 rakaat di tengah malam, tasbih tahmid dan takbir, berzikir, membaca Al-Quran, sempat-sempatkan. Nikmat terbesar yang ibu bapak peroleh hari ini adalah sampai dalam suci Makkah, pulang dalam selamat. Mudah-mudahan semua ibadah umroh kita ini diterima Allah sebagai umroh. Kita tidak pernah berpisah. Walaupun saya nanti pulang duluan, kita tidak pernah berpisah karena kita tetap bersama dalam doa. Walaupun Bapak Ibu tidak menyebut nama saya dalam sholat itu, tapi tetap mendoakan kita semua. Kapan? Waktu tersebut. At-tahiyatul wa salatu billah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alaina wa ala ibadillahi. Itulah Bapak Ibu. Dari situ juga saya mendoakan Bapak Ibu. Tapi syaratnya satu. Wa ala ibadillahi sholihin. Syaratnya sholih. Itulah kenapa kita minta anak Rabbi hablinas. Itulah kenapa kita minta jadi orang soleh. Selesai dulu. Allahumma ja'alni minal tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholih. Semoga kita menjadi orang yang soleh dan soleh. Alhamdulillah Allah SWT, saya ikut senang melihat kesenangan Bapak Ibu. Saya ikut bahagia dengan kebahagiaan Bapak Ibu. Mudah-mudahan kesenangan dan kebahagiaan kita ini karena Allah SWT. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kejelasan. Aku lupa ila astagfirullah wa lakum ala hadhihi untuk niat yang baik ini. Mudah-mudahan di dalam suci, dalam ibadah suci, dalam keadaan suci, dalam hati yang suci, mudah-mudahan Allah segala dengan segala kebaikan kemuliaannya menjadikan keluarga kita sakinah wa rahmah. Amin. Kita soleh dan solehah. Diberikan kita kebaikan akhirat. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al umratana umratan maqbulah. Jadikanlah umrah kami ini umrah yang makbul diterima di sisi-Mu ya Allah. Waghfir lana dzunubana, ampunkan dosa-dosa kami, wa li abaina ayah kami, wa li ummahatina ibu kami, wa li azwajina pasangan hidup kami, wa li dzurriyyatina anak cucu keturunan kami, wa li masyayikhina guru-guru kami, wa li man hadara semua saudara kami hadir di majlis ini ya Allah. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana. Segala ibadah kami pasti ada kekurangan dan cacatnya, maka sempurnakanlah kekurangan itu ya Allah. Allahumma ftah abwaabal khairi wa abwaabal ni'mah wa abwaabal barakah. Bukakan untuk kami pintu-pintu nikmat, pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu barakah. Allahumma ja'alna mana hadza jam'an marhuman. Jadikan pertemuan kami pertemuan yang mendatangkan rahmat dan barakah. Rabbana hab lana minas shalihin. Jadikan anak kami anak yang saleh dan salehah. Allahumma nafa'anhum bil wala' wal waba' wal fahsya' wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan anak-anak kami dari zina, dari malapetaka, dari bencana, dari musibah, dari LGBT, dari semua perbuatan keji dan munkar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kejelapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.